Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rejosari Channel. Dalam pemberitahuan UMKM 2,4 juta rupiah. Ternyata masih banyak teman-teman yang kebingungan bagaimana cara mencairkannya atau proses ketika sudah mendapatkan notifikasi dari pihak bank penyalur. Nah, indikasinya bagaimana? Kita akan lihat di pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Selanjutnya simak terus. Bagi teman-teman yang baru saja mampir di Rejosari Channel, jangan sungkan-sungkan untuk selalu subscribe tombol Rejosari Channel, ditekan ya. Jangan lupa loncengnya juga ikut diaktifkan supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video kami yang terbaru. Kita lanjut pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Syarbaini. Saya dapat SMS notif dari BRI tanggal 18 bulan 9 2020. Ada saldo masuk 2,4 juta. Sampai sekarang nggak cair-cair dan udah capek bolak-balik ke BRI. Alasan BRI, saldonya masih status MB, masih keblokir, dan masalah berkas sudah siapnya dan minta tolong petunjuknya. Ini adalah perlu proses, perlu waktu buat teman-teman untuk ketika sudah dapat notifikasi dan sudah dikonfirmasikan pada pihak bank penyalur. Karena setiap pemberkasan yang sudah dilengkapi berarti berkas yang sudah dilengkapi oleh teman-teman tanda tangani dan lain sebagainya itu diajukan lagi ke Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM. Nah, di Kemenkop Pusat itu baru divalidasi lagi apakah betul yang bersangkutan ini benar-benar mengajukan. Nanti kalau sudah divalidasi dan lolos, pihak bank penyalur akan memberitahukan kepada calon KPM tersebut bahwa uang transfer 2,4 juta rupiah ini sudah bisa diambil baik melalui tunai maupun melalui gesek melalui ATM. Jadi perlu kesabaran dari teman-teman semua ketika sudah divalidasi atau ketika sudah diajukan oleh pihak bank penyalur. Kita tinggal menunggu karena prosesnya macam-macam. Ada yang 7 menit selesai, ada yang 1 hari baru bisa divalidasi, ada yang bahkan 1 minggu baru bisa divalidasi, bahkan ada yang 2 minggu. Jadi proses validasinya ini tidak bisa dikatakan cepat, juga tidak bisa dikatakan lama karena perlu proses antrian dari pihak koperasi, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah dari Denino. Mas, kan aku kemarin udah ngurus di BRI Semarang, saldonya udah masuk, tapi kalau mau mencairkan harus datang ke bank yang pertama kali aku buka rekening baru bisa dicairkan. Apa iya begitu, Mas? Untuk proses pencairan sebenarnya ini bisa dilakukan di bank manapun, baik di BRI pertama kali membuat rekening atau di BRI manapun lah, ATM manapun, kalau sudah betul-betul divalidasi dan bisa dicairkan. Namun ada beberapa kebijakan dari bank pihak penyalur, mungkin nggak mau ribet karena validasinya, notifikasinya di bank Salatiga misalnya, namun mengurusnya di bank Semarang. Sebenarnya sih bisa saja, cuma kadang kebijakan dari bank masing-masing, pihak bank cabang tersebut biasanya ya sudah, kalau dapat notifikasi dari bank sana, masa verifikasinya di bank sini. Namun ada juga pihak bank yang mau
Oke, walaupun diverifikasi di bank lain, dalam arti dalam satu bank namun beda cabang, biasanya ada yang mau. Berarti ini tergantung dari kebijakan masing-masing bank. Ada yang mau, ada yang menolak karena kan mungkin aktivitas dari bank tersebut sudah sangat padat sehingga meminta untuk dialihkan di bank pertama kali buka rekening. Begitu ya, mungkin bisa bermanfaat. Yang ketiga adalah dari Nur Hasanah Nungki 188. Mas, maaf mau tanya, kalau berakhir sudah bulan September masih belum ada SMS, nggak ada harapan lagi dapat ya Mas? Saya nggak punya rekening jadi susah ngecek. Ini berarti pendaftar yang di periode lalu, mungkin di periode Agustus atau periode September. Kalau memang belum dapat notifikasi, ini masih bisa ditunggu sampai akhir Desember. Karena pemberkasan, kalau sudah ini belum pemberkasan. Kalau belum dapat notifikasi dan ternyata tidak punya rekening, maka ditunggu. Ini agak sulit juga karena saya sarankan untuk bikin rekening baru supaya nanti pada saat dapat notifikasi ini sudah bisa diajukan. Namun jangan lupa notifikasi itu sangat penting dan jangan dihapus. Kalau dihapus repot. Bukti bahwa teman-teman dapat transferan itu adalah dari notifikasi SMS tersebut. Maka saran saya kalau di periode pertama ada harapan sampai di akhir Desember. Yang keempat dari Yuli Wayuningsih. Solusi gimana cara buka blokiran rekening dari Bank BRI padahal uang sudah masuk ke buku tabungan tapi nggak bisa ditarik. Nah, ini berarti sudah pasti dapat notifikasi dari bank penyalur. Maka segera lengkapi pemberkasan yang diminta oleh pihak bank. Juga berkas yang lain, contoh KK, KTP asli, buku tabungan atau nomor rekening, kartu ATM, kemudian surat keterangan usaha mintanya ke desa, kemudian mengisi formulir 3 lembar pernyataan, terus kemudian SPTJM, kemudian surat kuasa pengambilan KUKM 2,4 juta rupiah. Dan jangan lupa sertakan materai 2 lembar. Ini untuk proses mengajukan validasi verifikasi dari pihak bank penyalur diajukan ke Kementerian Koperasi. Jadi pemohon mengajukannya ini ke pihak bank penyalur. Pihak bank penyalur kemudian diajukan ke Kementerian Koperasi. Nah, ini yang perlu beberapa proses dari pihak bank penyalur ke Kementerian Koperasi. Biasanya macam-macam, ada yang seminggu, ada yang sehari, ada yang 7 menit, ada yang 20 menit, ada yang 1 jam, bisa dicairkan. Jadi kalau sudah divalidasi tinggal ditunggu saja karena prosesnya akan berjalan sampai ke akhir tahun bulan Desember tahun ini. Selanjutnya dari Dodi Febrian. Mas, saya udah ke bank, udah isi data, kata orang bank rekening saya diblokir dari pusat, dari pemerintah katanya, dan suruh nunggu sekitar 1 dan 2 minggu. Itu kiranya dapat atau tidak ya Mas? Kalau sudah dapat notifikasi dan sudah isi data yang diminta oleh pihak bank penyalur, ini memang estimasinya antara 1 minggu sampai 2 minggu maksimal sampai akhir tahun di bulan Desember tahun 2020 ini. Jadi memang perlu kesabaran dari teman-teman semuanya dan juga perlu rajin cek di buku tabungan. Kalau sudah bisa dicairkan, alhamdulillah. Ini banyak sekali yang bertanya seperti itu. Kok sulit sekali, kok lama sekali? Karena ada beberapa proses yang harus dilalui. Ini bentuk pertanggungjawaban pemerintah
setiap uang yang dikeluarkan 1 rupiah pun ada pertanggungjawabannya kepada negara. Ditunggu ya, semoga bisa segera cair. Selanjutnya dari AABB. Kak, saya mau tanya, saya sudah ngumpulin fotokopi buku tabungan dan lain-lain, dan juga sudah dapat surat pernyataan penerima bantuan usaha mikro. Itu tinggal nunggu apa ya, Kak? Berarti hampir sama jawabannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau sudah dapat notifikasi, sudah pemberkasan ke pihak bank penyalur, sudah tanda tangan, mengisi pernyataan, ada 3 macam itu, berarti tinggal menunggu konfirmasi dari pihak bank penyalur. Kalau sudah cair, maka akan dikonfirmasi lagi. Ada yang bentuk SMS, tapi rata-rata yang sering-seringnya adalah lewat telepon bahwa uang sudah bisa dicairkan. Ditunggu ya, pasti segera cair. Dari Hengki Cova. Kak, saya sudah dapat notifikasi, terus tak print buku tabungan, ada mutasi uang masuk 2.400.000, tapi di saldo kosong. Kenapa ya, Kak? Nah, ini biasanya kalau di buku tabungan tertera saldo 2,4 juta rupiah, namun dicek saldo di ATM kok kosong. Ini rata-rata karena belum diverifikasi. Makanya segera kumpulkan berkas tadi. Apa yang dibutuhkan tadi? Buku tabungan, KK KTP asli, terus kemudian ATM, kemudian apa tadi, membawa materai 2 lembar, kemudian mengisi pernyataan itu. Setelah itu diajukan ke pihak bank penyalur. Nanti akan diajukan lagi oleh pihak bank penyalur ke Kementerian Koperasi, dan kemudian baru bisa dicairkan apabila lolos seleksi oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah. Dari Septi Lusianti. Assalamualaikum Mas, saya mau tanya Mas, saya kan ikut PNM Mekar dan saya dapat bantuan UMKM dan sudah diambil 1 juta di ATM BNI karena limit pengambilannya 1 juta per hari. Nah, besoknya saya mau ambil lagi, ternyata saldo ATM 0 dan saya kaget banget karena saya merasa belum ambil lagi. Saya sudah datang ke bank, tapi pihak customer service banknya tidak jelas. Kasih infonya harus bagaimana? Tolong saya harus bagaimana ya Mas kalau begini? Tolong penjelasannya. Ini ada beberapa langkah. Kalau melihat kasus ini sepertinya belum diverifikasi dan belum di pemberkasan, makanya di dalam saldonya kosong. Makanya segera diberkasi, dilengkapi pemberkasannya, diajukan lagi di pihak bank penyalur untuk bisa diproses kembali. Karena kalau tidak diproses, maka uang teman-teman sisanya ini tidak bisa diambil, karena sebenarnya uang itu belum bisa diambil karena masih diblokir oleh pemerintah. Lanjut dari Herclovis. Bang, kita udah dapat SMS dari BRI notifikasi, tapi diblokir. Setelah diverifikasi, dicetak buku tabungan sudah masuk, tapi diblokir. Bagaimana selanjutnya? Nah, sudah verifikasi, sudah pemberkasan, tapi masih diblokir, berarti menunggu antrian dari pihak bank penyalur. Kan pihak bank penyalur kan tidak bisa langsung sekaligus mengajukan ke Kementerian Koperasi. Kemungkinan ada arus lalu lintas di dalam bank tersebut terjadi kepadatan, sehingga kegiatan untuk menyalurkan, mengajukan ke Kementerian Koperasi mungkin ada waktu jeda atau tertunda. Makanya kebijakan cepat dan tidaknya ini tergantung dari kebijakan pihak bank penyalur. Maka ya harus sabar,
untuk ditunggu verifikasinya karena waktunya masih panjang sampai akhir Desember. Pertanyaan selanjutnya dari Sharingkan. Saya kan udah dapat notif dari BRI dan sudah menandatangani berkas, tapi kok belum bisa cair, katanya nunggu. Memang berapa lama sih dibuka blokirannya? Kalau sudah diverifikasi kemudian kok masih diblokir, berarti seperti tadi di awal-awal tadi, menunggu sampai diverifikasi. Waktunya ini sampai akhir Desember 2020. Berarti kita masih ada 3 bulan lagi. Perlu sabar, perlu ekstra kesabaran. Ditunggu saja ya sampai akhir Desember. Namun semoga kalau sudah diverifikasi, sudah diajukan di bank, rata-rata nggak sampai di akhir tahun lah. Rata-rata 1 minggu 2 minggu, paling lama rata-rata 1 bulan itu sudah bisa dicairkan. Selanjutnya adalah dari Den Channel. Bang, saya dapat dari RT, terus RT-nya bilang dapat UMKM, saldo sudah masuk ke buku tabungan. Terus saya disuruh mengisi formulir dari Bank BRI. Apakah saya sudah pastikah bakalan cair atau tidak? Meskipun belum dapat SMS dari pihak bank, mohon jawabannya. Buat Den Channel, kalau sudah pemberkasan, berarti tidak perlu lagi notifikasi dari pihak bank penyalur, karena salah satu dari untuk mengetahui dapat bantuan atau tidak ini ada 3 tadi. Yang pertama adalah notifikasi melalui SMS, yang kedua melalui cetak buku tabungan, yang ketiga bisa melalui pemberitahuan baik dari bank lain atau dari lembaga lain. Kemudian yang keempat ini bisa melalui email, kalau pendaftarannya ini melalui online langsung ke aplikasi dari Kementerian Koperasi. Jadi tidak perlu menunggu lagi SMS notifikasi dari pihak bank penyalur, tinggal diproses, ditunggu di rumah, pasti akan segera cair. Semoga lekas. Yang terakhir adalah dari Ria Aprilina. Alhamdulillah saya dapat SMS notif Bank BRI. Paginya saya verifikasi sesuai customer service di banknya. Disuruh tunggu lagi 1 minggu. Saya balik lagi ke bank, tanya lagi. Alhamdulillah langsung cair. Semoga yang dapat SMS cair juga ya, dipermudah segalanya, amin. Selamat buat Ria Aprilina. Digunakan untuk usaha ya, bisa dilaporkan dalam kolom komentar apa uang tersebut digunakan. Alhamdulillah sudah bisa saya gunakan untuk usaha, menambah usaha atau memperbaiki usaha atau membantuan modal, itu digunakan apa buat Ria. Silahkan dibalas di kolom komentar ya, kita tunggu jawaban dari Ria Aprilina. Nah, itu beberapa persyaratan-persyaratan, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu, namun rata-rata hampir mirip-mirip lah jawaban-jawaban itu, dan pertanyaan-pertanyaan itu hampir mirip. Makanya ini hanya yang saya sharing, yang saya saring, kemudian saya sharing di konten pada berikut ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, kita diskusikan bersama. Kita siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat YouTube semuanya. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.